Supongo que ya se enteraron de las noticias de la semana pasada. Ya, gue tahu cara pronunciation-nya pasti salah dan itu gue pakai bantuan Google Translate juga. Dan bagi kalian yang mau tahu artinya apa ya silakan cari sendiri di Google Translate ya. Anyway, karena gue nggak mau mancing para buzzer si Ono, ya gue akan kembali bahas pakai bahasa Indonesia aja di video ini. Seperti biasa. Jadi, Franco Colapinto, si Ono, akan di Alpine itu untuk menggantikan Jack Doohan, dan gue hari ini mau bahas apa yang harus dilakukan Franco Colapinto untuk bertahan di Alpine sampai setidaknya akhir musim. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video gue ketika bahas Jack Doohan di hari Rabu minggu lalu, yang dimana hari yang sama mereka mengumumkan berita ini. Jadi jika kalian belum tonton video itu, bolehlah dicek dulu dan gak usah jauh-jauh scrollnya. Dan gue udah jelaskan semuanya tentang opini gue soal pengumuman ini. Dan I'm not doing that again. Tapi yang gue bisa kasih tahu ke kalian ialah Flavio Briatore nggak bohong soal pernyataannya dibilang Oli Oaks mundur karena masalah pribadi. Karena muncul berita Jumat kemarin soal adiknya ditangkap polisi karena tuduhan transfer properti kriminal. Jadi maaf ya, Opa Flavio sudah mencurigai Anda sedikit, tapi tetap tim lu bakal gue tetap roasting kalau emang ngelawak ya. Tapi bisa dibilang gue cukup emosi ya di video itu, dan gue ada waktu ya sekitar kurang dari seminggu lah untuk menenangkan diri, dan ya akhirnya kita datang ke video ini, dan gue siap untuk ngegas lagi ya. Tapi hey, gue ngegas-gas gini, tapi tenang aja, gue tetap netral kok kalau udah bahas beginian. Jadi slow aja, gue nggak ada bias-biasan kalau gue udah mulai membahas serius kayak gini. Jadi Franco si Ono Colapinto, satu hal yang cukup mengejutkan gue ialah Franco ini cuma dikasih waktu 5 balapan, lalu setelah itu akan dievaluasi lagi dan bisa aja terjadi pergantian pembalap lagi. Jadi kalau misalkan dia underperform, apakah Jack Doohan bakal balik lagi atau mungkin reserve driver satunya lagi yaitu Paul Aron naik? Kalau dia juga gagal mungkin Kush Maini habis itu yang naik, lalu Gabriele Bini, lalu Mick Schumacher kan untuk menutupi musim ini. Rolling para pembalap biar semua dapat kesempatan. Itulah keadilan sih ya. Keadilan yang ngawur tapi. Saipul 2021 sendiri mengatakan bahwa setiap pembalap tuh layak dapat kesempatan di F1. Tapi ya nggak gitu juga dong gitu kan. Tapi oke, itu nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu apa yang harus dilakukan Franco untuk bisa bertahan sampai akhir musim dan bertahan untuk 2026 juga. Jadi nggak cuma 5 balapan yang mereka bilang itu. Jadi di 5 balapan itu kita lihat nih ada Imola, Monaco, Barcelona, Kanada, dan Austria, Red Bull Ring ya. Dari 5 trek itu, semua trek kecuali Kanada tuh udah pernah dirasakan oleh Franco saat dia masih di feeder series, tapi di F1 belum ya. Jadi tantangan terberat dia nanti ialah di Kanada, di mana dia tuh belum pernah balapan di sana sama sekali. Jadi perlu mempelajari dulu tuh trek tersebut. Jadi ya kalau dia underperform di situ wajar-wajar aja. Lalu dari 5 balapan itu akan ada satu street circuit di mana membuat secuil kesalahan bisa berujung fatal ya, yaitu Monaco. Dan mengingat Franco di akhir-akhir 2024 kemarin cukup crash prone ya. Ya ini perlu dicatat karena menyetir mobil F1 di Monaco akan beda dari nyetir F3, F2 di Monaco ya. Yang kita sedikit bandingkan dengan Jack Doohan ya. Jadi Jack baru balapan 1 kali nih sebelum 2025. Dan sekarang totalnya ada 7 kali balapan ditambah musim ini. Namun kena kick karena belum cetak poin dan beberapa kali crash. Nah, Franco udah 9 kali balapan sehingga dia datang ke seat Alpine ini dengan target dan harapan lebih kejam dari si Jack Doohan. Jadi kita fokus di 5 balapan itu dulu. Dan target Franco sebenarnya walaupun kejam, simple aja ya. Harus out-qualified Pierre 2-3 kali dari 5 balapan tersebut. Gak boleh crash di sesi manapun, mau itu free practice, qualifying, dan race. Harus cetak poin minimal 5 dari 5 balapan itu. Simple bukan? Ya simple lah ya, masa udah bikin gaduh dari 2024 akhir kemarin, lalu Alpine buang uang banyak ya kan untuk ambil dia dari Williams, lalu secepat itu ngepromot dia dan ngerusak karir pembalap muda yang sudah mereka bimbing selama 3 tahun, masa target itu aja nggak bisa tercapai ya kan? Tapi bang, kalau mobilnya mediocre kan sama aja bohong, nggak susah juga dia untuk capai target itu. Nah, kalau itu alasan kalian, kenapa Jack Doohan diganti? Berarti kan masalahnya emang ada di mobilnya. Kalau gitu mobilnya aja yang diganti kali ya. Cartono 2022 mengatakan bahwa tim tuh harus tahu mereka tuh maunya apa gitu. Mereka tuh ingin sukses seperti apa. Kalau melihat gerak-gerik Alpine, mereka ngerasa Franco mau sekecil atau sebesar apapun bisa lebih bagus performanya dari Jack Doohan. Dan gue harus akui, gue setuju. Dia saat ini bisalah tampil lebih bagus dari Jack. Dan ini harus ya, ingat harus. Namun, alasan terbesarnya kalau gue lihat just do it gitu ya.
Sponsor Franco dan support dari Argentina jelas menggoda Flavio Briatore, dan meskipun backingan finansialnya Jack Doohan juga lumayan besar juga dan menggoda juga, dan itu alasan terbesar kenapa dia masih stay sebagai reserve driver ya, tapi jelas Franco lebih menggoda gitu. Jadi Alpine jelas mau sukses on track, tapi duit juga berpengaruh besar, dan gue mendengar hal ini dari beberapa konten kreator luar ya. Tapi Alpine mau value mereka naik agar dalam waktu 2-3 tahun mereka bisa menjual ini tim dengan harga tinggi. Tapi jujur, setelah kejadian ini, gue nggak ngerasa value mereka naik gitu. Turun malah kayaknya, apalagi value etikanya ya. Emotional damage. Jadi nggak ada alasan untuk Franco ya. Tapi jujur dah, ngomong-ngomong soal kontrak 5 balapan ini, gue nggak begitu yakin juga mereka akan memberikan waktu sedikit itu ke dia. Pertama, karena mengapa mereka mau seribet itu kalau hanya memberikan dia waktu 5 balapan untuk perform sekaligus nambah tekanan ya kan. Dan jujur gue juga nggak yakin mereka punya nyali sekuat itu untuk nge-kick dia setelah 5 balapan, mengingat duit sponsor dia tuh kayak gimana. Dan jangan lupa mention nih soal fanbase-nya yang bisa bikin akun sosmed Alpine hilang. Gue rasa satu parahnya Enstone bisa dibakar juga tuh. Kalau menurut gue ini sih semacam formalitas aja sih kayaknya, biar mereka tuh seolah-olah membuat move ini nggak begitu buruk dan buat orang tuh beranggapan mereka ingin melihat aja mana yang layak untuk dipertahankan dan berada di seat kedua itu. Ya dimana jujur aja itu malah membuat keadaan semakin memburuk ya yang ada. Jadi entahlah apa yang sedang Alpine dan Flavio Briatore itu memasak soal ini, tapi jujur bukan masakan dengan bau yang sedap sih kayaknya ya. Kalau misal Franco gagal, apa yang akan terjadi? Paul Aron naik, ya layak dicoba. Karena jujur nih ya, gue selalu nge-rate dia lebih tinggi dari Franco sih, jujur aja nih. Gue nggak peduli Fancy Ono ngomong apa. Tapi ini orang juga sayangnya bisa di posisi ini, gue harus akui, karena Oliver Oaks. Dan sayangnya Doi udah cabut, karena hubungan high-tech itu ya. Bingung juga nasib dia kayak gimana nanti, tapi kita lihat aja dalam 5 balapan nanti kayak gimana. Gua sebenarnya nggak mau ada driver change lagi di Alpine sampai akhir musim lah minimal, tolong banget nih. Ya udahlah, Franco naik dan fanbase meresahkan itu balik lagi di kolom komentar sosial media F1 ya. Tapi jujur, biarlah dia tampil sampai akhir lah tanpa adanya batasan-batasan gak jelas kayak 5 balapan inilah apalah. Kapan mau stabil nih tim kalau misal gonta-ganti driver, tim prinsipal dan lain-lain hanya dalam waktu kurang dari semusim ya kan? Lupa deh mereka emang stabil di papan tengah dan gak maju-maju. Jadi please lah ya, karena kalau ini tim terus kayak gini, gue bisa nge-spam video TikTok Nikola Solov nih lama-lama ya kan. Tapi kurang lebih gitulah, masih ngegas nih gue, tapi masih bisa kontrol dibandingkan video Jack Doohan gue kemarin ya. Pokoknya lu para Bajer Colapinto, lihat aja lu, sumpah ya lu pada. Sorry sebelumnya Franco kalau anda bakal sedikit kena di sini, tapi ketika jagoan lu pada ngelawak, nggak akan lolos dari roastingan-roastingan gue kalian. Kalau Franco tampil bagus, ya kita puji lah si Franco, kita harus fair. Tapi kalau ditampil jelek, lu para bajer-bajer akan merasakan masakan-masakan gue cuy. Jangan so iya deh. Ya, emosi lagi gue. Anyway, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Dan kalian di sini tuh bukan berarti kalian para Bajer Colapinto ya. Kalau kalian fans sopannya Franco sih nggak apa-apa, aman kalian. Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Sudahlah gue. Yuk kita ke mall aja yuk, cepet yuk. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.